Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Duki Pardian, NIM 2501102-162. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi ChatUD sederhana data mahasiswa berbasis Android. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java serta menggunakan SQLite dengan database lokal. Yang pertama kita akan menjelaskan XML. Yang pertama itu activity main XML. File ini merupakan tampilan utama aplikasi yang pertama kali muncul ketika aplikasi dijalankan. Root layout yang digunakan adalah koordinator layout. Layout ini dipilih karena dapat mengatur posisi komponen dengan baik, terutama ketika menggunakan up bar dan floating action button. Pada bagian paling atas terdapat up bar layout yang berisi dua buah text view. Text view pertama menampilkan judul aplikasi yaitu data mahasiswa, sedangkan text view kedua menampilkan deskripsi singkat yaitu kelola data akademik dengan mudah. Di bawah judul terdapat search view yang dibungkus menggunakan card view. Search view berfungsi untuk mencari data mahasiswa berdasarkan nama ataupun NIM secara cepat. Selanjutnya terdapat recycler view. Recycler view ini digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang tersimpan di database SQLite dalam bentuk daftar. Di bagian kanan bawah terdapat extended floating action button dengan tulisan tambah. Tombol ini digunakan untuk membuka form penambahan data mahasiswa. Yang kedua ada dialog ADD mahasiswa XML. Selanjutnya dialog ADD mahasiswa XML. File ini digunakan sebagai tampilan dalam ketika pengguna ingin menambah ataupun mengubah data mahasiswa. Pada bagian paling atas terdapat text view sebagai judul dialog, yaitu input data mahasiswa. Kemudian terdapat 4 buah text input layout yang masing-masing berisi text input edit text. File pertama digunakan untuk mengisi nama mahasiswa, sedangkan file kedua digunakan untuk mengisi NIM, dan file ketiga digunakan untuk mengisi jurusan. Oke, dan file yang terakhir digunakan untuk mengisi program studi. Saya menggunakan text input layout ini agar tampilan input menjadi lebih modern, rapi, dan mengikuti desain material desain. Lanjut, yang ketiga ada item mahasiswa XML. Lanjut ke item mahasiswa XML. Pada file kali ini digunakan sebagai desain setiap item yang ditampilkan pada recycler view. Root layout menggunakan card view sehingga setiap data mahasiswa tampil dalam bentuk kartu yang memiliki sudut melengkung dan bayangan. Di bagian kiri terdapat sebuah lingkaran yang berisi huruf pertama dari nama mahasiswa. Huruf ini dibuat menggunakan text view yang ditempatkan di dalam frame layout. Di bagian tengah terdapat beberapa text view. Text view pertama menampilkan nama mahasiswa, text view kedua menampilkan NIM mahasiswa, sedangkan text view ketiga menampilkan informasi jurusan dan program studi. Di bagian kanan terdapat 2 buah image button. Button yang pertama digunakan untuk mengedit data mahasiswa, sedangkan button yang kedua digunakan untuk menghapus data mahasiswa. Kita lanjut ke penjelasan konsep ChatUD. ChatUD merupakan singkatan dari create, yaitu menambahkan data, read, yaitu menampilkan data, update, yaitu mengubah data, dan delete, yaitu menghapus data. Oke, kita lanjut ke penjelasan database helper. Database helper ini merupakan inti dari pengolahan database SQLite. Di dalam kelas ini terdapat beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama onCreate.
OnCred ini digunakan untuk membuat tabel mahasiswa ketika aplikasi pertama kali dijalankan. Tabel ini meliputi ID, nama, NIM, jurusan prodi kedua, ADD mahasiswa. ADD mahasiswa, metode ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa ke dalam database. Data yang dimasukkan berasal dari input pengguna dan form. Oke, kita lanjut ke main activity-nya. Main activity ini merupakan halaman utama aplikasi. Pada halaman ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu ada Recycler View, Search View, Floating Action Button. Recycler View digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa. Search View digunakan untuk melakukan pencarian data secara langsung, sedangkan Floating Action ini digunakan untuk penambahan data baru. Dan kita beralih ke mahasiswa. Mahasiswa file. Saya akan menjelaskan mahasiswa file. File ini merupakan model kelas atau kelas model yang digunakan untuk mempresentasikan data mahasiswa di dalam aplikasi. Kelas ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang diambil dari database SQLite maupun data yang akan dikirim ke Recycler View. Di dalam kelas mahasiswa terdapat beberapa atribut, yaitu meliputi ID, nama, NIM, jurusan, dan program studi. Masing-masing atribut ini memiliki tipe data yang sesuai. Selain itu, terdapat konstruktor, yaitu metode yang digunakan untuk membuat objek mahasiswa ketika data dibaca dari database. Kemudian terdapat metode getter dan setter. Getter digunakan untuk mengambil nilai dari setiap atribut, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai atribut apabila diperlukan. Dengan adanya kelas mahasiswa ini, pengelolaan data menjadi lebih terstruktur karena seluruh informasi mahasiswa disimpan dalam satu objek. Dan kita lanjut ke penjelasan mahasiswa adapter. Oke, mahasiswa adapter di kelas ini merupakan Recycler View Adapter. Fungsi utamanya adalah menghubungkan data mahasiswa yang berasal dari database dengan tampilan Recycler View. Adapter bekerja sebagai penghubung antara data dan layout item yang ditampilkan kepada pengguna. Di dalam mahasiswa adapter ini terdapat beberapa bagian penting. Ada data, layout item yang ditampilkan kepada pengguna. Dan adapter bekerja sebagai penghubung antara data. Demikian penjelasan dari mahasiswa adapternya. Akan mendemonstrasikan cara kerja aplikasi. Menampilkan data saat aplikasi dibuka ini, seluruh data mahasiswa yang ada di database akan langsung ditampilkan. Apabila database masih kosong seperti ini, contohnya, maka daftar mahasiswa juga masih kosong. Menambahkan data. Untuk menambahkan data baru, saya menekan tombol tambah ini. Oke. Untuk menambahkan data baru, saya menekan tombol tambah tadi. Kemudian muncul dialog seperti ini. Dan muncul input data mahasiswa. Baik, saya akan mengisi nama lengkap, NIM, jurusan, dan program studinya.
Oke, setelah seluruh data saya isi, saya menekan tombol simpan. Oke, data langsung masuk ke database dan otomatis tampil pada recycler view-nya. Selanjutnya saya akan mengubah salah satu data. Saya memilih data mahasiswa yang ingin diubah. Kemudian dialog kembali muncul dengan data yang sudah terisi. Saya mengubah beberapa informasi, setelah itu saya menekan tombol update. Misal saya ubah setelah saya ubah, lalu saya tekan tombol simpan. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.